بالأسحار هم يستغفرون. Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin, tapi pesek. Ini ada orangnya mancung, tapi nggak solehah. Nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini aja, tapi baru meninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak? Diberi air minum. Lalu kemudian, apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma melihat aja senyum. Masuk air itu ke mulutnya? Tidak, harus ada usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah udah ada yang dapat 2 dan 3. Berdasarkan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad melalui audio tadi, maka dapat disimpulkan metode yang sering ia gunakan atau yang ia gunakan dalam audio tadi ialah metode tanya jawab. Ustadz Abdul Somad sering menggunakan metode tanya jawab ini karena dengan metode ini maka proses penyampaian dakwah akan lebih efektif. Hal itu dikarenakan apa yang menjadi kebingungan dan ketidakpahaman mad'u terhadap materi yang telah disampaikan dapat ditanyakan langsung dan kemudian diberikan jawaban oleh Ustadz Abdul Somad. Pertanyaan dari para jamaahnya ia jawab berdasarkan pandangan-pandangan imam mazhab yang mudah dimengerti. Jadi dia tidak asal sebut saja. Tidak hanya menyampaikan dakwah dengan materi, namun beliau juga memberikan teladan yang baik. Teladan yang baik adalah perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, yang mana berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Adapun dalam teknik penyampaian pesan dakwah yang beliau lakukan adalah menggunakan komunikasi persuasif dengan gaya retorika yang menarik serta memasukkan unsur humor dengan ekspresi yang mendukung sebagai daya tarik dan ciri khas dalam penyajian dakwah beliau, sehingga sebagian besar dakwahnya bisa diterima di semua kalangan. Metode selanjutnya yang sering ia gunakan ialah menggunakan sebuah cerita atau kisah, yang mana cerita atau kisah ini disertai dengan dalil pendukungnya, baik itu dari hadis ataupun dari Al-Quran. Tak lupa juga metode mau'izah hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik. Kepada mad'unya dia memberikan metode ini, metode mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Para mad'u dapat menerima apa yang disampaikan oleh da'i atau oleh dakwah ustadz tersebut, dan mad'u pun merasa diperhatikan dan dibimbing. Karena dengan metode mau'izah hasanah atau nasihat yang baik ini, jamaah merasa lebih diperhatikan. Mungkin hanya sekian pemaparan metode yang dapat saya jelaskan. Salah dan dangkal saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.